Indonesia, selamat pagi. Ada yang berbeda kayaknya pagi hari ini ya King Nasa. Kamu ngapain sih King Nasa? Aku Beberes selalu tiap pagi menjunjung begini. tinggi studio itu adalah rumah kita. Iya. Rumah kita sendiri. Tapi kalau ngomongin soal rumah, kenapa pagi hari ini rumah kita cuma 3 orang? Dewi Persik ini kemana sih? Ya gara-gara kamu sih. Dewi Persik Kalian kemana gak sih? dengar kabar ya? Kenapa Dewi Persik? Gak apa-apa, gak ada. Gak ada, gak usah lebay. Kenapa? Iya. Kenapa? Ya oh, Baru aja. Dia bilang dia dilodok soang. Glodok soang. Ih, Dewi Bebek Mulia Agung maksudnya. nih gini nih, kamu gitu tuh sayang. Mentang-mentang udah ada yang baru, sekarang lupa sama kita bertiga. Karena Kak Dewi nggak ada, you harus berdampingan dengan Ryan Abrams. Kenapa harus diganti kursinya ih? Kan Kenapa kata lu juga emang? mesti diganti kata kemarin. iya, Nih orang kadang-kadang hari ini beda, hari besok beda. Gak tahu, aku juga bingung sama penampilan kamu hari ini. Kamu mau nge-host apa mau ngelas sih sebenarnya? Kita hari ini ada bintang tamu, apa coba kita bertiga? Ada Udah bintang selesai. tamu, tapi coba kalian pernah berpikir gak sih Dewi Persik sekarang sudah punya pasangan, tinggal kita bertiga yang tidak punya pasangan sama sekali. Kalau aku Kata sih, siapa? kalau aku Iya, sih lu. udah pernah punya Kata siapa? pasangan. Lu gak ada pasangan? Nggak ada pasangan? Masa? Emang lu ada pasangan? Hah? Emang lu ada pasangan? Nggak juga sih. Makanya, cuman kita bertiga, kita cowok-cowok maconya pagi-pagi ambiar nggak punya pasangan. Kita cowok-cowok maco yang gak punya pasangan karena kita berpendirian. Kita nggak usah ngomong cowok maco, di rumah juga tahu kita nggak maco. Udah. Tahu lah maco lah, sobat ambiar. Tapi Ya, apapun itu ya Dewi Persik, kemanapun kamu pagi hari ini, doa kita selalu menyertai. Semoga kamu bahagia, nggak marah-marah lagi di Instagram. Ya, pokoknya supaya kamu bisa hari ini istirahat dengan tenang, ya, bisa menjalankan aktivitas. Yang penting balik lagi nanti di pagi-pagi ambiar. Tapi Betul. Dewi itu gak marah-marah, Ria. Jadi apa? Dewi cuma apa sih namanya transisi. Transisi, maksudnya apa ya? Transisi dari kamu ke dia. Ah, banyakan transisi. Gimana sih, Karen? Maksudnya gua nggak paham deh, sumpah yang kali ini gua nggak paham. Aku juga bingung Gimana ya. sih, Karen? Tapi buat sobat ambiar, di pagi hari ini kita akan hadirkan para pahlawan keluarga. Ingat buat sobat ambiar di rumah, kami bertiga dan juga Dewi Persik selalu berharap sobat ambiar di rumah dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan lahir dan juga batin, enak makan, enak tidur, enak kerja. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Ingat ya, kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita pergi, bahwa keluarga adalah tempat kita untuk berpulang. Benar. Dan topi aku dipersembahkan oleh Ryan Ibram. Thank you, Ryan. Sama. Dari Bandung tuh. Enak aja dari Bandung, dari Paris gua. Oh, sembarangan. Di pagi-pagi ambiar kita kali ini kita akan hadirkan para pahlawan keluarga, termasuk pahlawan keluarga yang pertama. Lu kenapa sih lu? Ya kan cerita Dewi. Pahlawan keluarga yang pertama kali ini kita akan hadirkan seorang YouTuber luar biasa. Nomor 1 Dewi. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Atta Halilintar. Baik, Atta. Apa kabar? Terima kasih banyak sudah hadir kembali di pagi-pagi ambiar ya. Gimana Aminah sekarang perkembangannya? Makin ceria, makin gemas, makin Ya, bisa, pasti. makin banyak bisanya. Oh, makin banyak bisanya. Udah bisa nyetir mobil, naik motor. Futsal bisa futsal. Oh, bisa futsal. Sama main catur ya. Ya, Atta Halilintar, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Kok aku yang terima kasih. terima Iya kasih dong udah mampir ke sini menyempatkan waktu jadi sela-sela kesibukannya ya. Kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah, ini dia seorang Atta Halilintar. Kita tahu siapa sih yang nggak kenal Atta Halilintar? YouTuber nomor wahid di Asia. Ini menjadi nomor 1 dan kabarnya kemarin sempat dibandingkan juga oleh seorang selebriti ya, Bunga Zainal dengan YouTuber lainnya. Ada apakah gerangan? Kita lihat yang satu. Mosok. Mohon maaf, ini sebelumnya Dewi Persik rambutnya kecelup wantek apa gimana nih? Bisa Dewi Persik sebelah sini, tapi nggak apa-apa, lu di sini aja. Abang Atta. Siap, siap. Gimana, Bang? nih? Baik, Kabarnya? baik. Alhamdulillah baik. Itu kan kita lihat ya di media sosial, jadi FYP, jadi trending juga, diomongin banyak orang, sampai akhirnya YouTuber tersebut dibanding-bandingkanlah dengan Atta Halilintar yang katanya punya sopan santun, selalu salaman sama semua orang. Kalau Atta menanggapinya seperti apa sih? Waduh, kayaknya bukan anak aku kan ngomentarin apa yang terjadi karena
ya mungkin kan orang pasti mungkin lagi mood orang kan juga beda-beda. Betul. Ataupun Setuju. mungkin nggak Mungkin lagi kelihatan capek atau atau lagi gimana. apa macam-macam. Dan aku sih lebih no comment sih, nggak tahu kan keadaan seseorang, mungkin orangnya lebih tahu. Oh, kamu anaknya Bunda Korla ya, no comment ya? No comment. Aku sih Aku emang no Korla. comment. Tapi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya terkadang kita tuh kalau lihat orang apalagi selebriti, mungkin kita kenal, mungkin kita tahu, tapi kita tidak kenal. Ketika kita hanya sebatas tahu, barangkali kalau aku nih Iya, secara betul. pribadi, ya aku tahu dia orangnya siapa, tapi aku nggak kenal, ada perasaan, mungkin sungkan barangkali untuk Betul. menyapa seperti itu. Kita kan nggak pernah tahu juga. Ada Aku, sih kan sama tapi aku terima kasih tadi udah di komenin baik sama kakaknya, tapi aku nggak bisa komenin apa yang terjadinya kan. Iya. Karena kan Paham. dua-duanya mungkin temen aku atau Tapi siapa. memang terkadang kita kalau di dalam sebuah pesta, apalagi kalau pestanya besar dan isinya tuh Nggak ngeh. banyak orang, kadang-kadang suka gak ngeh juga, gue suka gitu juga sih Rian. Bener. Maksudnya kadang tuh gue suka yang, ih ternyata ada yang di sana sebelah sana, nggak dia Iya. ngeliatin, kita nggak ngeliatin balik misalnya. Bener. Dan memang nggak ngeh ada dia gitu di sana. Kadang-kadang ada juga begitu sih. Betul, karena kan kadang-kadang orang juga lagi satu banyak pikiran atau tergesa-gesa, terburu-buru gitu ya. Jadi barangkali dia nggak aware, nggak nyadar. Oh ternyata di situ ada teman selebriti lainnya. Betul. Ya. Tapi kalau Atta, memang kalau Atta punya kebiasaan. Katanya tadi kalau kita dengar ya dari voice over, dari tayangan kita lihat, kalau Atta ini dibilang santun, menyalami orang-orang, kenal atau tidak kenal akan melakukan seperti itu Atta. Untuk selebriti. Kalau gue setuju tuh dia begitu. susah ya kalau diri sendiri kadang malas ngomonginnya. Jadi Tapi benar. next question. Nggak, tapi ada benar, nggak? abang kayak begitu, abang, Next question. Loli, satu keluarga tuh begitu. Iya. Maksudnya mereka tuh sangat friendly banget loh Rian. Mau kemana-kemana, Amin, salaman amin. duluan, disenyumin, kadang-kadang diketawain. Ada ketimurannya gitu Maksudnya ya. baik banget Amin, memang. amin. Iya, tapi ini kan pada akhirnya banyak yang berasumsi, kemudian menduga-duga, pada akhirnya tuh ada satu kalimat star syndrome, ungkapan star syndrome. Tapi barangkali ini bisa terjadi kepada siapapun. Mari kita tinggalkan ranah yang tadi ya, Atta Halilintar. Tapi kalau ngomongin soal star syndrome, ketika seseorang pada akhirnya dia mendapatkan ketenaran, untuk seorang Atta Halilintar sendiri, ketika pada awalnya menjadi YouTuber, kemudian tiba-tiba booming nama Atta Halilintar, saat itu apa yang dirasakan sih? Ya, kalau ini ngomongin aku pribadi ya, Iya. ini aku pribadi. Kalau aku pribadi, memang sih setiap orang tuh pasti ada ujian di saat dia lagi hustle, lagi menuju puncak. Ya, Ada juga ujian saat dia lagi puncak. di puncak gitu, ataupun saat dia lagi betul. ada segalanya. Kadang-kadang itu ujiannya nggak mudah gitu ya. betul. Jadi aku sendiri mungkin pribadi ya, kalau aku dulu ngerasa karena dulu aku banyak diremehin orang, ketika aku Ada di sesuatu puncak. yang aku pengen itu menurut orang nggak bisa gitu. Ketika aku bisa, aku ngerasa kayak nih gue bisa. Nah kayak gitu tuh kadang-kadang ada sindrom yang juga aku ngerasa aku berlebihan pada waktu itu ya. Jadi memang kayaknya manusiawi pasti kan gak ada yang sempurna ya. Iya. Kita semua tidak luput dari salah dan silap. Jadi Betul. dalam progres itu pasti aku juga banyaklah pelajaran ya. Iya. Tapi one day ketika nanti kita sudah di satu titik, kita akan ngerasa kayak kita sebenarnya dunia ini mau dibawa kemana sih gitu. Apalagi yang kita cari selain kebahagiaan gitu kan. Kebahagiaan bukan hanya misalnya jadi nomor satu ataupun yang terbaik, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat ataupun bisa jadi kebahagiaan buat banyak orang juga gitu. Setuju. Tapi ini apa yang dikatakan sama Bang Atta ya, ini gue sedikit sharing. Jadi gue tuh ada sebuah perkumpulan pertemanan gitu ya, dan di satu malam salah satu teman gue yang cukup dekat gitu sama gue, tapi kita udah agak jarang nggak ketemu. Terus tiba-tiba dia tuh nepok gue terus bilang, lu tuh berubah banget Ren orangnya gitu sekarang. Dan di saat gue ditepok kayak begitu, gue tahu nepoknya dia itu tuh kayak dia tuh kecewa dan kesal gitu sama gue. Paham. Tapi itu di saat itu pun juga gue jadi kayak naik pitam karena kita memang tahu dan gue kenal dia gitu. Terus gue bilang maksudnya berubah tuh apa? Nah artinya adalah yang gue mau kasih tahu sama dia bahwa lu tidak akan lagi ketemu sama Karen Delano yang dulu 10 tahun atau 15 tahun lalu yang lo kenal gue. Betul. Artinya adalah people change.
Ya kan, dari kehidupan, dari level kehidupan, pekerjaan, tanggung jawab, dan kita bertemu dengan siapa saja. Pemikirannya pun berubah. Iya. Jadi apa yang temen gue dulu kenal gue dulu sama yang sekarang, it's totally different. Pasti, berbeda. pasti. Tapi Atta ketika sekarang akhirnya sudah berada di posisi puncak ya, berada di posisi, kita harus bilang ini memang itulah yang terjadi. YouTuber nomor 1 bukan hanya di Indonesia tapi di Asia. Apa sih berikutnya yang bisa membuat seorang Atta Halilintar merasa bahagia? Karena gini, dulu mungkin kita mimpinya hanya sekadar apa yang kita nggak punya gitu ya. Tapi kalau sekarang kayak pengennya sesuatu yang lebih ke dalam hati sih. Kayak misalnya main sama anak, kayak punya keluarga yang bahagia sama istri. Terus misalnya kita bisa menghidupkan orang lain yang memang bukan punya tali keluarga, saudara atau darah sama kita. Tapi kita bisa ikut membangun hidup mereka gitu. Itu menurutku salah satu kebahagiaan sih buat aku gitu. Tapi Atta sadar gak sih, sekarang ini anak muda banyak yang cita-citanya kalau ditanya, pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Pengen jadi kayak siapa? Pengen jadi kayak Atta Halilintar. Banyak sekali anak muda seperti itu jawabannya. Kalau pesan Atta untuk mereka yang ingin menjadi YouTuber, mencoba memulai menjadi YouTuber, ingin menjadi seperti Atta Halilintar, punya pesan apa? Karena secara disadari atau tidak, pasti Atta Halilintar punya tanggung jawab yang besar juga karena memiliki platform yang besar. Apa yang mau disampaikan untuk mereka yang ingin menjadi YouTuber? Ya, kalau saya misalnya ditanya mau jadi kayak aku, kalau bisa lebih baik dari aku lah. Karena kan aku masih banyak salah silapnya juga kan di setiap kerjaan di karirku. Tapi yang perlu dia mulai itu adalah kan niatnya dulu ya. Karena jadi mau konten kreator, mau musisi, mau host, mau aktor, mau di apapun ya, mau penyanyi, mau even di luar entertainmentnya kayak mau pilot, mau pengusaha, mau pengusaha baju, pengusaha makeup, pengusaha apapun ya. Apapun itu kita butuh niat, terus kita butuh kemauan, kerja keras tapi diiringi dengan konsistensi. Banyak orang pengen kerja keras, tapi kalau kerja kerasnya cuma seminggu awal, bisnisnya nggak akan kemana-mana. Kalau kerja kerasnya cuma sebulan awal, nggak akan kemana-mana. Even kerja kerasnya cuma setahun awal, nggak akan kemana-mana. Tapi gimana dia bisa mempertahankan konsistensi ini, bisa lebih dari setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah itulah yang menjadikan kamu karakter yang kuat. Nanti kamu akan ketemu bidang apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa berhasil. Itu yang sulit ya, konsistensi. Itu sulit. Konsistensi. Tapi Atta pernah ngerasa capek nggak sih? Manusiawi sekali ya. Kan bikin konten segala macam. Tapi pernah sampai di titik yang masa lelah banget nih bikin konten, apa-apa bikin konten. Ada masa kayak gitu nggak sih? Kalau aku malah ngerasa lelah itu bukan bikin konten ya. Karena kan kadang-kadang orang juga taunya aku ini kan brandingnya, orang tahu ini YouTuber gitu ya. Padahal kan side dari itu, aku ini kan basicnya entrepreneur gitu. Aku suka bikin usaha. Jadi sekarang apalagi ada tim e-sport, tim bola, tim futsal. Jadi waktu aku banyak itu terkikis gitu ya. Jadi sekarang konten itu mungkin jadi 30% aja, 30 sampai 40%. 60%-nya aku sibuk di kantor, sibuk mengembangkan ekosistem karyawan di kantor gitu. Karena sekarang aja kan aku nggak nyangka ya kalau dulunya aku misalnya mau nyari kerjaan susah, sekarang aku punya ratusan karyawan gitu kan. Yang aku harus tanggung jawab nih sama mereka. Bukan hanya bulanan, THR, terus BPJS, bonus, asuransi segala macam ya. Ada yang tahap tertentu udah sampai asuransi. Jadi itu kan semua harus dikontrol ya. Berapa jumlah karyawan total? Kalau sama tim futsal segala macam sih ratusan lebih ya. Berapa kurang lebih? Ya kalau sekarang hampir 200. Widih, gue yang punya 7 karyawan aja pusing banget loh. Bener ya, ini pada akhirnya juga, Gajian maksudnya. pada akhirnya ini yang menjadi berkah Iya dari loh. seorang Atta Halilintar untuk mereka yang bekerja sama sebagai satu ekosistemnya Atta Halilintar. Kita berharap semoga ekosistemnya lebih besar lagi. Dan itu tanggung jawabnya betul. berat. Karena kita kan nggak mungkin tiba-tiba kita lagi nggak punya duit, udah bulan ini nggak gajian Stop, dulu. gitu ya. Itu kan menyakitkan ya. Jadi kita harus sacrifice apapun. Duit kita tuh disisihin
buat mereka. bayaran dulu. Iya. Buat mereka bisa periuk nasi mereka semua hidup dulu. Dalam setahun aku harus amanin. Ya. Betul. Ini Dalam 2 tahun harus aku amanin. mungkin orang tidak bisa melihat sisi Betul. dalamnya Sisi kayak gitu, seperti benar. itu, bahwa ternyata ada 200 kepala yang harus dinafkahi juga dengan keluarganya. Pada akhirnya doa mereka juga yang bisa membuat seorang Atta Halilintar bisa berada di posisi sekarang, dan kita berharap semoga bisa lebih besar dan tumbuh kembali ya. Amin, ya Allah. Dan ngomongin soal Atta Halilintar, kita juga lihat ya bersama-sama bagaimana kedekatannya bersama dengan keluarga karena sering dibagikan melalui kanal YouTube-nya. Dan kita juga mau kasih lihat kemarin ini ada momen ulang tahun dari Aminah yang pastinya disiapkan oleh Atta dan juga Aurel supaya Aminah tidak pernah bisa melupakan walaupun memang belum mengerti, tapi suatu saat bisa mengerti melalui tayangannya. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar siapkan pesta ulang tahun tak terlupakan buat Aminah. Kapan sih ulang tahunnya? Sebentar lagi. Tahu berapa? 22 Februari. Wow. 22 Kan dia lahirnya 2222. Oh iya. Iya, 22 Februari 22 bulan 2 tahun 2022. Jadi ini bulan yang spesial buat dia. Sebenarnya mamanya sih yang hebat ya. Mamanya tuh kalau papanya tadinya kayak ini kan ulang tahun maksudnya nggak usah gimana-gimana banget lah gitulah, maksudnya ya udah. Tapi kalau mamanya bilang ini kan ulang tahun pertamanya. Jadi harus bagus katanya. Iya. Harus undang semua teman-temannya. Ibu mah pasti begitu repot Ibu, pokoknya waduh, bagi dia anak apa aja perempuan. harus booking tempatnya gini, mau undang tamunya segini, wah rame banget ini udah kayak kondangan saya bilang. Tapi ya kebahagiaan anaknya, kebahagiaan ibunya sama anaknya, kebahagiaan bapaknya juga. Jadi Pasti. jadi Ikut aja. mungkin aku akan ikut lah di ulang tahun 1 tahun ini, karena kata dia sih yang sampai 1 tahun aja, nanti 2, 3, 4 nggak usah gini-gini amat. Mau dibikinin apa sih ulang tahun pertama? Pengennya sih yang unik, yang tak terlupakan, terus yang belum dibikin sama teman-teman lain. Itu Seunik pengennya apa unik. itu, Tak? Nanti aku dimarahin biniku kalau di Dikasih tahu. Temanya. Barangkali di Nggak, Jakarta mungkin atau di luar Jakarta. Jakarta, Cue-nya di aja. Jakarta. Iya, clue-nya sedikit coba. Clue-nya aja. Outdoor, indoor. 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 Di Jakarta, karena kan sebenarnya niatnya pengen ngundang banyak teman-teman yang punya anak juga. Jadi kan kalau outdoor biasanya anak-anak suka panasan lah, suka nangis-nangis lah. Jadi Ada 1000 orang. Lebih itu kalau istriku Mahkamah. ya. Itu istriku. Itu istriku. Udah pasti lah ini. Wow, ada tuh lebih dari 500 undangan diundang. Ada Istriku yang undang aku aja nggak tahu siapa aja yang diundang, itu semua listnya istri. 1000 mah lebih itu pasti. Wow, kita penasaran ulang tahun Aminah akan seperti apa ya. Kita berharap semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga Aminahnya happy. Mamanya juga happy. Itu yang paling penting. Dan kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini juga sempat viral di media sosial. Aminah katanya kemarin sempat disabet sama lele ya. Wah, Coba kita mau lihat, masa umur belum 1 tahun udah disabet sama ikan lele. Itu kan sakit banget ya. Ini dia, kita mau kasih lihat ya. Tradisi pukul lele. Aku baru dengar tradisi pukul lele itu apa? Maksudnya gimana sih? kalau aku sih sebenarnya aku dari kecil nggak pernah tahu ya ada tradisi pukul lele. Aha. Tapi mungkin kan orang tua kita mungkin lebih tahu itu budayanya ataupun ada adatnya atau apa ya kan. Ya kita menghargai lah orang tua yang udah, kan yang penting dia ngelakuin itu juga ingin yang terbaik kan. Iya. Jadi walaupun aku nggak ngerti, ya kita harus menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan orang tua lah. Tujuannya tuh apa katanya? Katanya sih biar cepet jalan. Oh, biar gampang dan cepat jalannya. Itu idenya datangnya dari siapa? Nggak ya Mimi sama Om Raul ya. Oh, dari Dari Abu Raul, Krisdayanti ya, dan Raul Mimi, Lemos. ada, Itu betul. idenya dari mereka. Iya. Sempat Ya, ada karena penolakan yang- nggak? Atau sempat ngapain sih ada begini-beginian? Sebenarnya ya tiap orang kan ada yang ngikutin tradisi, ngikutin adat gitu, ada yang enggak, ada yang nyantai. Itu sebenarnya pilihan orang masing-masing sih ya, nggak ada yang memaksakan orang harus ikut atau gimana. Iya. Tapi kalau aku sih ya itu kan yang ngelakuin orang tua. Jadi kita percayakanlah, orang tua kan tahu yang terbaik. Betul, pasti punya kepercayaan masing-masing. Kita bagaimana caranya untuk menghargai ya. Betul. Apalagi ini datangnya dari mertua ya. Oke, Atta, coba boleh Atta berdiri. Kita mau Oke. simulasi ceritanya mau disabet lele. Tapi kalau buat Sobat Ambiar di rumah, ini kan namanya tradisi, percaya atau tidak. Barangkali ada yang bisa percaya, ada enggak. Tapi kita mau lihat juga, ini ada komentar beberapa netizen. Ada yang bilang, apaan sih kuno banget pakai tradisi seperti itu. Aminah kelewat mager katanya.
Anakku semua bisa jalan dengan waktu yang normal tanpa sabetan lele. Sebenarnya nggak digituin juga, nanti waktunya jalan akan bisa jalan. Yang penting distimulus terus, apalagi Amina udah ditita dan merembet juga. Cuma tradisi aja ini. Kalau kamu menanggapi komentar netizen? Ya bebas-bebas aja sih. Iya. Kan komentarnya juga nggak ada yang kasar atau Benar. yang pakai kata-kata kasar. Menurutku opini orang itu kan bebas ya kan. Semua bebas berasumsi. Semua kan bebas beropini. berasumsi Betul. asalkan kata-katanya juga baik, kan nggak ada yang memojokkan Iya. ataupun menghina atau memaki ya. Menurutku bebas lah, semua orang kan bisa, misalnya Mas punya opini soal apa yang terjadi. Benar, apa, betul. Dan bebas. namanya juga Indonesia, kita punya budaya yang sangat luar biasa sekali, Betul, kepercayaan dan juga tradisi yang beragam sekali ya. Coba buat Atta Halilintar, sekarang kita ceritanya mau simulasi ya. Kita akan hadirkan di sini ceritanya Baby Amina yang akan disabet sama ikan lele. Sini. Amin. Ini Amina apa Giant nih? Aku mau main Papa sama Gempi. Oh, Gempi. Aku Gempi. Aku Gempi, mau main Gempi. sama Oh, Amina. Gempi. Itu bukan Gempi, itu tukang lele yang sembarangan. Enggak, ceritanya ini makamu tuh Gemi Mimi Kade. Coba ya. Oke, kamu Kok dijatoin Meh Gemi? ini tuh Gemi ceritanya mau ikan lele. main sama lele Gemi. Main sama lele. Oh, jadi Karen ceritanya jadi siapa? Oh, Bang Raul. jadi nenek, jadi kakeknya. Nenek Oh, Kade. jadi Raul Lemos, jadi Raul Lemos ya. Lu jangan lelaguanmu jadi Raul, kagak pantes. Udah ah. Ayo lo jadi Raul Lemos, awas lo. Gimana cara mainnya sih? Coba ya, boleh ke tengah sini. Sini Amina, Om Raul. Ya. Amina udah bisa jalan. Iya, Bapak, lebih cepat besar. Ayo dimakan. Oh kaki. Ini kan disabet lele biar bisa jalan nih. Ini Aminanya aja udah bisa jalan. Ayo sahabat. Ayo sahabat. Coba. Amina. Coba sebentar. Papanya pegangin Aminanya. Oh, oke, Papanya oke. pegangin Aminanya. Bukan gitu. Lu ngerti dong. disabet gak sih? Gimana sih disabet? Digitu. Oh digituin. Ulangi Orang nggak Gemi. nonton tadi. Amina haus. Ah. Kan ceritanya nangis. Nendong nengklung nih. Lagi. Tapi Mbak, Nggak gitu nangisnya. Nangisnya Amina Nangisnya gimana? gitu. Dia nggak nangis. jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana Bang? Enggak, dia normal aja, normal. Normal. Apa bang? Bang, kalau itu kan yang asli normal, yang ini enggak bang. Jadi gimana? Ayo lagi. Hah? Enggak gitu dong. Nggak. Amina mana ada tadi kayak begitu. Apa gendong. Kan gendong-gendong. Kata Atta gini, kesempatan lu. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Wajahnya.